Kamu ini Kenapa? pecundang, sehina-hinanya manusia. Di mana kamu ada kepentingan, di situ kamu Berapa? hanya untuk membela kepentingan kamu sehingga kamu bersekongkol dengan teman-teman muslim. Kan gitu. Saya tidak bicara muslim di sini. Indonesia. Iya, ini kan jelas kan nih, semua nih teman-teman muslim semua nih. Kenapa kamu nggak minta dukungan dari teman-teman yang Kristen, minta jalan solusi? Bedakan teman-teman Indonesia dengan teman muslim. Muslim. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabuh ujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore menjelang malam ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Hanes ya digeruduk, dikeroyok rame-rame sama herder-herdernya si Edis Tipu. Betul-betul lah, memang datang dengan kebencian, betul-betul kebencian yang ditanamkan oleh Edis ini kepada pengikutnya, sehingga pengikutnya pun sangat benci sekali sesama Kristen pun. Lucu ini, memang luar biasa nih kafir-kafir nih. Baik, kaum muslimin, demikian videonya. Kalau nggak mau Rudy. dicubit, jangan herder mencubit. selanjutnya. Rudy, Legend. Oke, selamat malam. Oh, tunggu dulu. Gak lama. Rudy. Lanjut, gak lama. Rudy, kamu ini pecundang kamu nih. Waduh. Kenapa? Kenapa pecundang? Kenapa? Dengar dulu, karena ketidakmampuan kamu menghadapi, menyelesaikan masalah pribadimu dengan Edis. Akhirnya kamu bersekongkol ya dengan teman-teman kita muslim ini yang selama ini kontra dengan kamu. Kan gitu. Ya, sekarang kutanya, Kan, kau bilang dengar saya dulu, tidak belum. mampu menyelesaikan. Ya, Tunggu kamu dulu. punya masalah Kau bilang pribadi saya dengan tidak Edis. mampu Ya, menyelesaikan masalah dengan Edis. Makanya ini mau saya selesaikan. Saya berharap tapi dia pulang ke kamu, Indonesia biar saya selesaikan. dengar, kamu meminta dukungan dari teman-teman muslim yang selama ini yang Ini kontra bukan dengan teman kamu. muslim, tetapi mereka ini teman Indonesia saya. Iya, oke. Sini semua aku kenal nih, ini pendapat-pendapat muslim semua nih. Nah, jadi karena Tapi mereka ketidakmampuan Indonesia. kamu. Saya Dengar masuk dulu, ke sini bukan pecundang. karena mereka muslim. Enggak, aku enggak bisa Tapi lama karena agama ya. Indonesia. Kamu ini Kenapa? pecundang, sehina-hinanya manusia. Di mana kamu ada kepentingan, di situ kamu Berapa? hanya untuk membela kepentingan kamu sehingga kamu bersekongkol dengan teman-teman muslim. Kan gitu. Saya tidak bicara muslim di sini. Indonesia. Iya, ini kan jelas kan nih, semua nih teman-teman muslim semua nih. Kenapa kamu nggak minta dukungan dari teman-teman yang Kristen, minta jalan solusi? Bedakan teman-teman Indonesia dengan teman muslim. Muslim itu menjadi pengelompokan. Kalau Enggak, ini Indonesia, teman-teman saya di bawah juga mengelompokkan bisa mereka. tahu kamu nih yang selama ini kamu karena tidak mampu Makanya menghadapi kau Edis, cerdas dikit. akhirnya kamu yang nggak cerdas, Rudy. Dengar dulu. Coba Kamu tidak sekarang mampu aku berkumpul menghadapi dengan siapa Edis ini? karena Ada kamu nggak punya masalah dibuat di situ pribadi. muslim? Akhirnya kamu meminta dukungan dari teman-teman muslim. Teman-teman muslim hati-hati dengan orang seperti Tidak ini. ada teman-teman. Ini benalu nih. teman-teman Indonesia. Next, herder selanjutnya. Legend, silakan menggogong. Herder itu tidak punya otak, hanya punya kesetiaan. Ini Halo, selamat teman malam. Indonesia. Selamat malam. Malam, Regen. Malam. Selamat malam, Rudy. Malam. Oke. Bagaimana abang kata Rudy bilang tadi si Edis TV itu bukan debater, bukan apologet. Dia hanya penghujat tadi Rudy bilang. Yang dihujatnya yang mana tuh? Kan dia kan pakai data. Sekarang kutanya, kau yang mau kujawab, menghujat Islam atau menghujat Kristen? Ya menghujat Islam lah dulu saya katakan sesuai dengan data. Kalau menghujat Islam, kau tanya kepada orang Islam. Karena kalau aku membilang, pasti tidak menghujat. Itu namanya subjektif. Paham kau ya? Oke. Sama dengan Rifa. Kalau kawan-kawan Muslim mengatakan Rifa tidak menghujat.
Tapi kalau ditanya sama orang Kristen, Rifa menghujat. Itu namanya baru subjektif. Nah, sekarang aku yang objektif aja kepada aku sendiri Kristen. Saya tidak terima Yesus mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Saya tidak, dan dia katakan kalau orang mengatakan Yesus tidak punya Tuhan itu gila, Kristen gila. Saya nggak terima. Kemudian saya tidak terima Yesus mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kedua, yang ketiga, saya tidak terima bahwa Edis itu mengatakan salib itu rencana iblis. Saya nggak terima. Paham? Bagi saya itu sudah menghujat. Kuat alibinya kuat. Oke, jadi rencana abang, rencana apa ini sekarang kelanjutannya? Apakah ini rencana abang sendiri atau rencana dari iblis? Rencana sekarang dari iblis. Dari iblis ya? Ya, makanya saya harus ketemu dengan Edis. Karena dia sudah menyentuh bagian tersensitif dari dalam diri saya. Iya Paham bang, ya? mungkin ya bang nanti Edis ke Indonesia nih. Nah, selangkah selanjutnya itu, apakah di dalam hati abang itu tidak ada saling menghargai sesama orang Kristen? Atau Siapa saling Kristen? mengasihi? Siapa Kristen? Edis TV? Mana Kristen itu? Dia tak percaya Yesus Tuhan. Tak percaya salib jalan keselamatan dari Tuhan. Mana Kristen itu? Kalian aja yang dibodoh-bodohi dia. Makasih. SSY. Nah, kalau berbicara tentang berdamai, aku sudah 3 kali mengajak dia berdamai. Mau kutunjukkan. Dis, apa enggak ada lagi jalan kita berdamai? Memang dia mau? Enggak mau. Karena dia angkuh, sombong. Bentar ya. Nah ini. Pas sekali masih kubuka ini. Jadi jangan kalian kira aku enggak ngajak dia damai. Memang dia angkuh dan sombong. Salah orang kalian bela-bela itu. Ini, baca. Kalau kau tidak mau damai dan minta maaf sama datamu, akan kubuka. Berapa kali kusuruh dia? Ngerti? Jadi aku melakukan itu terlebih dahulu, kuperingatkan dia. Tidak langsung main-main. Ku ajak dia berdamai, tidak mau. Ya sudah, gas saja lah. Oke lah, kan gini. Ya mungkin kan itu masalah pribadi. Ya mungkin karena dari siapa ya pertama anak Batak ya. Saya pernah mengikuti juga Lairudi waktu pra-peradilan ke Medan sampai berapa kali yang pending. Pengacara marah-marah, saya ikutin juga berapa donasi yang udah masuk. Dulu terakhir saya ingat sekitar 80 atau 70 itu. Saya ikutin 78. Hah? Nah, 78. 78. Memang sih Lairudi jelaskan uang hari ini habis sekian. Uang pesawat, uang hotel, uang kopi segala macam habis berapa juta. Memang sih Rudi jelaskan semua, saya ngerti. Nah, ya mungkin dari Jakarta. Kenapa si Edi selalu mengatakan sama orang tak pernah dimakannya semua, diocopnya. Terakhir ada kan video dia, diocop si Rudi semua uang si. Pada ku jelaskan mati-matian sama dia, ku telepon dia, ini buktinya. Aduh, kalian itu nggak ngerti. Di situ ya, kalau itu saya pernah ngikutin lab abang kan. Di depan kamera. Ya, di depan kamera dia mulutnya manis. Di belakang aku dibilang bye-bye. Semualah makian ini kutunjukkan sama kalian. Kami pertama sekali mulai bertelepon tanggal 7 Mei 2025 setelah dia bertelepon dengan Rudi Simamora. Di sini masih kunasihati dia. Nah ini biar tahu. Nampak ya. Nah ini. Nah, ini tanggal berapa? 7 Mei 2025. Bahkan ku jelaskan sama Syedis, tahu nggak efek dari ucapanmu itu ke aku? Anakku itu menjelang remaja. Tunggu sebentar. Sebentar lu. Tahu nggak efek ucapanmu itu sama aku? Anakku mulai remaja, Dis. Nanti dia SMP, ketemu kawannya, ketemu video, ditunjukkan. Bapakmu memakan uang si Rudi Simamora ya, anak Batak ya. Bagaimana perasaan anakku, Disku bilang. Toh jawabnya apa? Iya ya bang. Itu bulan 5. Makanya aku maafkan dia. Gak kuungkit. Bulan 9 kenapa aku marah? Aku kan hanya mengajak berdebat. Nah justru itu, abang kan udah lebih senior dari dia. Sementara dia kan murid abang dulu. Nah sebagai orang tua pasti bisa akan memaafkan anaknya kan.
Sebagai guru pasti Maaf, bisa kan aku bilang. muridnya kan. Ku bilang 3 kali ku ajak dia berdamai, dia nggak mau. Akunya orangnya pemaaf. Ayo berdamailah kita. Nggak mau dia. Masa aku memaksa orang, ayo berdamai, ayo berdamai. Kenapa? Bentar lagi Edis ke Indonesia. Jadi Mudah-mudahan. Bentar kebenaran. Seandainya Edis TV lah bisa balik ke Indonesia, apakah Bang Rudi udah puas? Enggak, aku harus bertemu dia. Silakan kau cari pengacara yang hebat, ku bilang. Kan dia mau melantang aku. Kan selalu digembar-gembarkannya itu. Biar kita lihat siapa yang hebat. Itu aja lagi sekarang di kepalaku. Karena 3 kali ku ajak berdamai, enggak mau. Masa aku harus menyembah-nyembah? Dis, berdamailah kita, Dis. Senang kali dia jadi manusia. Ya kalaupun Kecuali dia bilangnya, tidak mau udahlah. berdamai, kalaupun dia tidak mau berdamai Bang, ya abang cuekin aja sendiri aja gitu. Ngapain harus sampai gabung-gabung ke orang-orang ini? Gak apa-apa lah. Ini manajemen konflikku ya begini. Gak bisa ada yang ngatur aku. Kalian Iya, belajar lah manajemen konflik. Apakah abang karena tidak sanggup main sendiri, harus main kelompok gitu? Bukan tidak sanggup main sendiri. Kalau di TikTok aku belum masih bicara langsung di report. Di YouTube lah aku bisa melawan. Sekali-sekali aku ingin dong di TikTok. Bukan membuat surat ke Dubes Amerika. Ya nggak didengar lah kalau satu orang. Yang bener aja lah. Aduh. Dibantu aja si Rudi Simamora, Bang. Tunggu, yang lain nanti kalau udah selesai baru ngomong yang lain. Kalau nggak turunkan. Teman-teman Islam dulu. Apakah data si Edis TV itu penghujat sesuai dengan data? Ya, itu kawan-kawan. barusan kemarin dia menghujat ayalan saja, hujatan, mempelintir Itu- ayat Al-Quran. Perempuan dia dengar kau bertanya. Pertama, yang kedua, dia mempelintir, diambil pasangan dari jenis semua laki-laki. Dikatakannya bahwa Al-Quran mengizinkan LGBT. Udah, banyak. Ya, saya setuju ayat itu. Pernah saya koreksi itu. Saya bilang maksudnya Betul. bukan begitu itu. Jenisnya itu bahwa dia tidak bisa kawin sama hewan. Kan banyak sekarang kawin sama hewan saya bilang. Tapi oleh si Edis dipelintir. Oke, sedangkan Ya. apologi Islam aja mengatakan sering, apalagi si entah Bu apa nih, Bu yang di atas apa namanya nih? Yesus mengawini keledai, Yesus menikahi anak kecil usia 3 tahun. Ah, apa Namanya itu Mak Lampir. Mana? Loh. Kalian sering membuat kayak gitu data-data dari Alkitab. Regen. Regen, jangan buat keributan sini, Regen. Pemegang kunci surga, silakan menggonggong. Bang Rudi, kenapa nggak abang tunjukkan aja abang nolong Rudi Simamora? Nanti Edis kan salut sama abang. Kan betul omongan abang. Gitu aja, pembuktian aja, Bang. Loh, nggak dengar nggak kau kapan si Regen tadi? Iya, saya lihat setiap hari aku melaporkan. Untuk apa aku laporkan sama si Edis? Main siapa dia? Dari tahun Nggak usah abang 2024. laporkan. Abang tunjukkan aja abang bisa nolong si Rudi Simamora. Udah itu aja. Kan semua orang pasti lihat. Kan sudah kutunjukkan. Jadi udah Kan keluar. sudah kutunjukkan. Simamora, udah selesai permasalahannya. Nah, inilah kalian nggak ngerti. Nggak mungkin aku mengawal dia sampai keluar. Aku Nah, sudah berhenti itulah. sejak pra peradilan. Si Rudi Simamora Oh, minta itulah. tolong sama Edis karena abang nggak begitu beres ngurusnya, nggak sampai selesai. Loh, kok lucu? Maksudmu Ya, aku nyatanya hatoban Rudi mereka? Simamora masih terkena kasus itu, Bang. Ya urusan dia lah itu. Jadi aku kadang Berarti kan nggak sampai memang tuntas abang menyelesaikannya kan? Makanya dia minta Loh, bantuan bro. Edis. bagaimana aku membuat tuntas? Sedangkan aku tidak ngumpul dana lagi. Memang aku orang kaya. Bukan, ini kayaknya apa yang pendukung Edis ini nggak ngerti. Layar Rudi itu membantu persidangan pra peradilannya siapa namanya, Rudi Simamora. Ketika sidangnya udah beres ya udah kelar perkara. Jadi kenapa si Rudi Maksudnya Simamora dia- minta tolong sama Edis lagi? Ya kurang dana dia, kurang dana.
Coba deh dilihat video-videonya waktu yang ditangkap kedua, kan ada 2 kali tangkap si Rudy Simamora ini. Yang pertama ada Zhang, ada Saifuddin bantu dia. Yang kedua nggak ada, cuma Rudy Yohanes doang yang bantu gitu kan. Tapi yang dibantu itu sama, yang pertama yang kedua itu sama bantuannya, bantuan hukum. Jadi mengurus kasus hukumnya itu yang dibantu gitu loh, supaya nggak gede banget durasi hukumannya. Sama mempunyai pengacara untuk bela ngomong di persidangan. Bukan dibantu dikasih makan sampai keluar penjara, bukan ke situ loh, Bre. Gua yang muslim aja ngikutin waktu itu. Iya. Tahun 2023 sampai tunggu dulu. Tahun 2023 sampai keluar penjara, memang ku kasih makan dia. Tapi kalau tahun 2024 saya tidak mau lagi. Kenapa? Terlalu kuat. Apa si PC The King dulu kan cocotnya wah. Jadi dia bilang oke, karena cocot kau begini kita bergantian. PC The King tolong kau ambil alih. Mau dia? Nggak mau. Padahal saya sudah melepaskan. Ya nggak mungkin saya ambil. Oh kalau gitu kau ambil lagi. Nggak mau aku. Oh iya, itu juga gua ngikutin. Jadi ada akun PC The King, tau lah ini yang Kristen di TikTok tahu. Itu Laya tuh dihajar tuh ketika dia ngumpulin donasi soal Rudy Simamora. Matilah udah itu. Nggak ada yang gantiin ketika dihajar Laya Rudy, nggak ada yang gantiin. Ini jeleknya di sini mungkin waktu zaman itu di kaum kalian itu gitu. Kalian hajar PIC-nya tapi kalian nggak kasih pengganti. Terlunta-lunta lah dia di dalam itu gitu. Udah paham ya? Kawan-kawan ini aja mau ngerti, kawan-kawan Indonesia gue nih. jangan kawan-kawan muslim nanti dibilang pengelompokan, enggak, kawan-kawan Indonesia. Silakan yang lain. Oke, ada lagi pergantian Andi, silakan. Ya, sebelumnya kita tekankan lagi ya, ini biar orang-orang yang baru menonton biar paham. Ya, teman-teman kenapa melihat kami kok memberi tempat ke Bang Rudy Yohanes, dengarkan baik-baik. Kami menyepakati di sini, saya, Tante Mika, Nandar, Bang Wan, dan Kores nggak tahu sepakat apa enggak, bahwa Edis ini merusak ranah dialog yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Ya, saya, Rudy Yohanes, Kores Kris ini bukan pendebat baru, bukan pendebat muncul di TikTok. Ya, kita sudah membangun dialog ini lama dan belum ada lapor-melapor, hujat-menghujat belum ada. Adapun debat-debat keras di antara kita itu iya, memang kita bahkan gue dipanggil mak lampir sama dia santai aja gue. Nah, tetapi nggak ada seperti ini. Tetapi apa yang dilakukan Edis ini implikasinya sangat buruk buat negara kita. Satu, dia merusak gara-gara kemarin Edis TV ada kecurigaan di Sumatera Barat. Akhirnya gereja, akhirnya nanti nggak boleh diizinkan lagi di Sumatera Barat. Karena orang menganggap bahwa yang dilakukan semua Kristen sama seperti si Kudis. Yang pertama itu. Yang kedua, si Kudis TV bukan cuma menghujat Islam. Dia menghujat Katolik, mengatakan Katolik penyembah berhala. Dan kemudian dia juga menghujat Kristen arus utama. Makanya si Deki Ngadas, MBM, doktor-doktor teologi mengatakan bahwa dia tidak benar. Anehnya kalian yang herder-herder Kudus ini yang kami izinkan naik ini, kami ingin memperlihatkan ke publik bahwa Bang Rudy ini ingin menghadapi kalian. Makanya saya tadi siang sudah sondingkan di awal, teman-temanku nanti malam Rudy Yohanes ingin lagi di Komandandar untuk menghadapi herder, ingin bicara dengan herder Kudus. Jadi kalau kalian yang merasa tersinggung tidak dinaikkan, terserah. Karena kami konsisten dengan program kami. Karena kami sudah katakan dari awal, ini khusus untuk Rudy Yohanes menghadapi herder-herdernya. Yang marah, yang baper saya tidak peduli. Karena saya konsisten dengan apa yang saya ucapkan tadi siang. Betul nggak Rudy Yohanes? Sampaikan. Yup. Nah, lanjut. Kalau pendebat-pendebat lama itu konsisten terus itu. Tahu dia. Jangan lupa di follow-follow ya teman-teman ya, di follow-follow, di tap-tap layar dan di share ulang. Jangan lupa di follow Bang Kores, Bang Wan. Ini Uni Rifa ya. Kalau mau bertanya kepada Bang Rudy Yohanes silakan di follow mereka dia. Ya silakan. Selanjutnya header selanjutnya. Bentar. Si Andi. Andi sabar. Andi silakan. Oh Andi dulu ya. Salam Le Rudy. Salam, selamat malam. Bisa nggak sih Le kita berhentikan apa ini? Bisa, asal Jedis mau berdamai, sampaikan sama dia. Janganlah kalau diterima usulannya. Lah jadi kayak mana? Kebencian apa sih yang Le tanam sampai sama si? Yang mana aku benci? Coba dulu ku tanya kau, yang mana aku benci? Buktinya sini gue jelasin. Gak lah gue jelasin ya. Nah jadi si Lai kenapa sebegininya?
Edis ini viewer banyak, kawan-kawan yang ngedukung Edis ya. Edis viewer banyak. Ketika ini Rudy ngurus kasus dicap koruptor, dia viewer banyak. Itu kalau nyampe ke kampungnya Rudy ada masalah sama warga, dihajar itu, lu aja korupsi. Kata siapa? Kata Edis gitu kan. Nanti nyampe ke anaknya nih di sekolah nih. Anaknya dibilang, bapak lu koruptor. Mati itu 4 generasi itu keluarganya Rudy. Netizen lah nanti menyerang anak Rudy Yohanes kayak mana? Nah, tahunya kau. Ya udah, istilahnya kita tutup aja, ngapain lagi ribut-ribut? Waduh. Ya, bagaimana mau ditutup? Seri saja tak mau buat sebuah klarifikasi. Netizen nanti takutnya nyerang anak Lei. Kan itunya. Kan udah ditutup rapat-rapat. Sudah diancam dia. Jelaskan Mang Rudi. Dari mana pengancamannya? Coba buktikan Le, jangan keluar-keluar aja lah Le. Bosan kayak anak-anak. Yang kayak anak-anak itu aku atau kau? Sekarang kau punya anak enggak? Sekarang gini loh, kita tunggu. Kita gantian bicara. Gini, biar aman, biar adil. Kau punya anak apa enggak? Aku masih lajang Le. Ya, banyak kali muncul kau lajang rupanya. Oke, gini. Kasih nama aslimu, biar ku fitnah kau di Facebookmu. Setelah itu ku bilang sama kau udahlah, nggak usah marah kau, biasa itu. Mau nggak kau? Sini, nama aslimu. Kan istilahnya kan nggak ada yang tahu kian Le kayak gini. Aduh. Nggak usah pakai istilahnya. Begini. Mengalah panggungnya kau. Makanya kau belajar kau objektif. Jangan subjektif. Enak aja. Kemarin ada gitu di Facebook ya. Saya bilang, kalau gitu Pak, sinilah data-data Bapak. Biar ku buat kau melonte, ku bilang. Kau berpelacur segala macam. Oh, saya laporkan kau. Bapak aja melaporkan saya polisi. Itulah yang saya alami, ku bilang. Memang Bapak, kenapa Bapak nggak mau memaafkan saya bilang. Ya itu sudah menghina. Ya sama, jangan banyak bicara kau munafik, ku bilang. Silakan. Des, silakan mengonggong. Saya? Ya. Saya ya? Oh ya, tapi jangan diturunkan langsung ya kan? Ya. Ya kalau waras sama nyambung nanyanya lanjut panjang kayak yang udah-udah. Ya. Sebentar lah, ini kan kami kan dengan ini. Kok jadi klien jadi panas? Ya lanjut, lama kali turun. Kita yang punya room. Lanjut. Tadi pun langsung. Trilades. Tamu di sini ya, kalau bertamu itu. Trilades langsung. Mengatur-ngatur salah. Silakan. Halo Rudy. Ada satu yang mau saya tanya sama Rudy. Rudy udah pernah makan uang dari anak bata itu enggak? Maksudnya dari donasi itu enggak? Waduh. Ya pernah lah. Orang kami pakai uang itu untuk makan di restoran, pakai makan untuk di perjalanan, beli bensin, beli ini, kenapa sih? Berarti Edis nggak salah dong. Dia bilang memakan semuanya. Ya, gimana kan sih? Intinya Rudy Yohanes kan udah makan duit itu gitu loh. Beda dengan memakan semuanya. Kok lucu? Apa sih bedanya? Semuanya itu kan dari sedikit Rudy. Kalau semuanya itu artinya memang tidak ada kukasih sama sekali sama Rudy Simamora. Tidak ada kurusi dia, ini kurusi dia. Lah juga ini Sheila juga kena giring gini maksudnya kalau misalnya dibilang makan duit artinya korupsi. Tapi kalau dipakai makan di restoran itu artinya duit jalan. Gitu loh. Nah, beda jadi. Makanya pertanyaan saya tadi, pertanyaan saya tadi, Rudy sudah makan uang donasi itu enggak? Jawabnya udah. Enggak lah, tapi kalau uang di restoran udah dijawab. Banyak yang merekam ini loh. Iya. Jawabannya tadi ya. Karena kau itu enggak ngerti. Aku beli nasi kan pakai uang itu. Kalau makan uang langsung enggak ada. Ada sinting. Memang RRC di sini sinting semua. Loh, ada nggak makan uang? Dari mana? Mana bisa? Sekarang kutanya kau, bisa nggak orang makan uang? Maksud dan tujuan saya bicara tadi uang donasi, bukan uang fisiknya. Donasi itu tadi loh. Pertanyaan saya. Sekarang uang donasi kau bilang bisa nggak uang donasi dimakan? Kan bentuk duit dia kan, dibelikan entah apa makanan. Nah, betul kan udah dimakan kan? Busuk. Udah dipakai duitnya kan?
Dah, lagi Busuk. tralala turun. Nah, Busuk, makanya busuk. konotasinya itu berbeda. Gak ada pandainya herder series. Ada lah yang makan duit dari si Rudi Simamora. Aku bilang ada untuk beli nasi. Dirubahnya lagi. Maksudnya makan itu korupsi. Kan goblok. Jadi gini, ku tambahkan sedikit ya. Setiap pengurusan itu pasti ada biaya operasionalnya. Nggak mungkin keluar dari kantong juga. Macam mana kalian udah ditolongin, masa waktu udah dibuang, nggak jumpa sama anak istri, anak sakit, istri nggak tahu kalian itu yang kalian pikirkan. Ada biaya operasional yang harus dipikirkan. Lanjut, Pak Lugada. Silakan mengonggong. Jadi yang lucu kalau mereka disuruh nggak mau mereka. Ini yang lucunya, kita suruh mereka, udah kau yang ngurusi, kayak PC The King, nggak mau kan? Hanya ributnya aja banyak. Sekarang ini loh, sebentar ya, ku tantanglah seluruh penggemar series. Sekarang Rudi Simamora masih di sel. Kemungkinan tahun depan bulan 3 dia keluar. Katakanlah 7 bulan lagi. Ada waktu 7 bulan lagi, buktikan kalian junjungan kalian si Edis tipu mau mengurusi Rudi Simamora. Kerat kupingku ini kalau mau. Apa yang dibilangnya? Kau pinjamlah uang. Ini sama ini, gue mau update lah ya. Di pihak Rudi juga, di pihak Rudi lagi, di pihak Edis TV, mereka udah mulai antipati sama anak Batak karena dianggap anak Batak ini yang bawa masalah ini jadi bikin masalah di Kristen TikTok gitu katanya. Oh ya, betul. Karena ini aku tambahkan sedikit ya, Bang Rudi ya. Ketika waktu itu habis debat sama si Edis, si Yuli me-live-kan di TikToknya. Live TikTok Yuli kami live-kan. Tetapi ketika udah selesai, Bang Rudi turun, apa si anak Batak menelpon si Yuli? Yuli bertanya kepada anak, betulnya yang disampaikan Bang Rudi itu itu nggak ada itu yang benar satupun katanya. Itu aku ada, mudah-mudahan ada di YouTube ini Rifa. Aku bukan bela, aku jujur. Ada waktu itu si Yuli kita live kan. Ternyata si Yuli matikan live-nya karena walaupun udah selesai sama si Kudis tipu. Telepon si anak kata, ya kan? Si Rudi Simamora. Katanya mana yang betul itu? Nggak ada yang betul dua-duanya katanya gitu. Iya, Rudi dia Simamora mengatakan aja Bang Rudi. betul. Dia kan suka ngadu-ngadu domba itu. Dulu Ya. sama Paul Zhang juga gitu. Nanti ku tanya, bukan begitu bang, yang benar begini. Tanya Paul Zhang, bukan begitu bang, yang benar begini. Suka kau lah aku bilang. Oke, Pak Lugada silakan. Stephen silakan. Stephen. Yakob silakan. Salam Lai. Salam Lai. Ini host minta ini mungkin judulnya ini dirubah ini herder Edis lawan jangan kamu atur kami sini. Hei, jangan atur kami sini. Ya. Lanjut Abang, nggak usah atur kami ya. Bukan mengatur, maksudnya kita kan bercanda dulu. Rata-rata benar bang, ini jujur bang, kenapa kami katakan herder? Rata-rata menggonggong semua, mulutnya ngeri kali bah, serius. Gak mau mencari kebenaran dulu. Saya terus terang bukan herder, saya bukan herder. Ya oke, abang orang baik lah ya, bukan abang lah ya, nggak masuk abang. Lanjut sama siap. lagu aja, lanjut. Kita komunikasi baik usaha. Ya. Lanjut Bang Yakob, Saya juga silakan. tidak sepakat dengan Edis penyaliban itu semua. Itu sesat dia. Tapi saya tadi Umi Ripa bilang sepakat sama Rudi Yohanes bahwa merusak dialog. Kira-kira Bang Rudi kalau minta tolong ke Uni Ripa sama Yonatan untuk bebaskan Simamora ini, Rudi Simamora bisa? Nggak mungkin. Itu mustahil. Kenapa saya jawab? Ya. Bang Yakob, kita kalau diskusi dulu saya jelaskan ya, ini Rudi Yohanes masih ada, Uti Timena memang sudah meninggal, tapi banyak kok, ada Erben di situ, ada siapa lagi, Pak Martinale. Saya terakhir sama Pak Martinale masih diskusi ya. Kami diskusi itu bang, yang pertama itu data, timer, moderator. Itu ya. Kami dulu diskusi itu, model kami diskusi dulu, data, timer, moderator. Nggak sama kayak di TikTok ini, ya. Nah. Dulu kalau seandainya kami sudah berdebat dan berdiskusi, kami masih ada ngobrol-ngobrol. Masih ada.
Walaupun obrolannya satir-satir, nyerang-nyerang pribadi sikit-sikit nggak apa-apa, tapi nggak ada sampai kayak gini-gini kali, sampai kita bawa komunitas untuk saling mau ambil kepala tuh nggak ada. Ya walaupun ada lah sekali-sekali, tapi kami langsung bisa baik lagi. Nih aku ceritakan kisah nih. Wak Labu ini pernah mau dilaporkan ke kantor polisi loh. Tapi tahu nggak apa yang dilakukan Yonatan Nandar? Nandar ini tahu foto keluarganya, nggak pernah disepil-sepil sama Nandar loh. Itu kami menjaga, ya. Nah begitupun juga Wak Labu. Banyak yang diketahui juga Wak Labu tentang kami apologet, tapi dia fokus kepada aku nggak bela dia loh. Aku benci kali loh sama dia loh, kalau abang tahu loh. Benci kali aku sama dia loh. Namanya kami berdebat. Tetapi kita di sini profesional kita sebagai debater yang kita tunjukkan, ya. Bagaimana kita ini sebagai debater diganggu dengan adanya si Kudus TV yang dia bukan diskusi dua arah. Dia naikkan orang Islam awam, lalu dia babak belur. Ini kalau koman Islam bikin kayak gini, aku orang pertama yang bilang ini nggak layak loh. Kenapa? Karena kalau yang namanya dialog itu harus dua arah. Sama-sama mengerti dan paham. Makanya kalau aku diskusi aku bilang, kalau mengerti silakan buka kamera. Ini si itu si Metatron, Agatha, Linawi itu dari itu awalnya tuh si Kudus TV ini bukan orang baru, Bang. Si Kudus TV ini kalau udah tok angkatnya udah senior. Bahkan dia senior bilang sama aku, "Ripa, aku ini senior kau, 15 tahun aku lebih dulu daripada kau berdebat." Sadarnya dia senior. Tapi kalau yang kurang ajar ini orang-orang baru muncul di TikTok, macam si Lina Wijaya, itu baru itu di TikTok itu. Macam si Agatha, baru di TikTok itu. Mana kenal itu sama kami dulu tuh. Kalau Sepi Kuntul itu memang udah berbahaya dari dulu. Justin pun mengatakan begitu, dia punya kepahitan hati. Tante Uti Watimena yang sudah meninggal, bagus dengan kami diskusinya dulu. Nah, lalu kemudian apa yang dilakukan Rudi Simamora itu memang melampaui batas. Menyebutkan yang tidak tertulis itu bisa kena delik. Coba baca delik penistaan agama. Mengganti firman orang itu bisa kena delik. Setelah itu kita kan juga belajar undang-undang penistaan agama. Tapi kalau mirroring dengan pertanyaan sah-sah saja walaupun menyakitkan. Masih dikatakan mirroring abangku. Nah ini kenapa kami tidak mungkin membantu Rudi Yohanes membebaskan si Rudi Simamora. Karena dia sudah 2 kali, Bang. Nah, jadi gitu abangku ya. Nah, 4 poin yang saya tekankan di sini hari ini adalah pertama, si Edis Kudus Tipu merusak ranah dialog yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Kita dulu asik-asik aja kok, walaupun panas kami dialog debat tuh panas dulu. Tetapi kami tidak ada sampai seperti ini. Yang kedua, merusak toleransi kita karena gara-gara si Kudus TV muncul kecurigaan dan kebencian di mana-mana. Gara-gara si Kudus nih. Nah, inilah kami mau menggembar-gemborkan kalau memang si Kudus itu benar, dia nggak perlu lari ke luar negeri. Hadapi macam saya nih penyidik, aku datang ketemu penyidik kemarin, Bang, dilaporkan aku loh, Bang, dugaan penistaan agama, mengatakan Tritunggal sebagai kelamin, padahal itu aku ambil punyanya JJ. Aku temui penyidikku, kenapa? Aku mau cinta negaraku ini. Nah, sementara si Kudus Tipu sama Katolik bermasalah, sama Islam bermasalah. Arus utama Kristen yang kalian sadari, aku baca jurnal, Bang. Doktor MYM, Doktor Deki Ngadas, dokter semua itu, Bang. Esra Soru, itu dokter semua di Kristen, Bang. Pendeta hebat semua itu, harusnya kalian tahu itu kan. Itu sepakat bahwa penyalipan karya Allah. Tiba-tiba bom-bom itu juga pendeta itu. Tiba-tiba si Kudus sendiri, mulai dari abad si Yesus pertama muncul, Konsili Nikea pertama, sampai detik ini, cuman si Kudus TV yang berani bilang penyalipan karya iblis loh. Tapi kalian bilang itu bukan penistaan. Kan lucu kalian itu. Makanya si Wak Labu ini, walaupun dia membawa masalah pribadi dengan si Kudus TV, tapi kami mensupport bagian yang benar dari dia. Apa itu? Kami tidak sudi orang yang menghujat agama dibiayai untuk luar negeri, kabur lalu mengacak-ngacak kita yang ada di dalam. Itu poin pentingnya sebenarnya demi negara kita. Kalau diskusi aja kita. Offline pun kujabanin. Ketemu kita. Tanya Wak Labu ini. Aku paling doyan kalau ketemu langsung gitu. Biar data kita buka semua. Itu loh kita ya. Nah lanjut. Oke. Ya, satu pertanyaan lagi sama Bang Rudi. Lai ini kan ada di Kumal Jonathan sama Umi Ripa. Ini bisa jadi bahan buat yang lain-lain yang nggak paham ya. Umi Ripa sama Nandar kan paham, tapi yang lain-lain mungkin mereka nggak paham. Bisa jadi mereka menjadikan bahan bahwa di sini Rudi Yohanes jadi herder, atau di sini Rudi Yohanes tidak mengimani pipi kiri ditampar berikan pipi kanan begitu, Bang.
Itu saja ya, Bang Lai. Ya. Ya. Jadi begini, ku jelaskan. Pipi kiri, pipi kanan sudah ku imani. Tapi ayat itu tidak ada mengatakan muka jangan kau beri, jangan muka kau beri, nggak ada itu ya. Baru yang kedua, tidak ada larangan di Alkitab. Saya masuk ke room-roomnya orang Indonesia. Ini kami bicara Indonesia loh nih, bukan bicara Islam, bicara Betul orang Indonesia. Tapi ya. maksud saya begini, pemahaman orang-orang ya macam orang yang profesional kayak macam Umi Ripa, begini. Itu kan ya. Oke, dia biarkan pemahaman orang berkembang sendiri. Nggak usah kita halang-halangi. Mau dia bilang aku Iskariot kan ku terima. Mau dia bilang aku Yudas kan ku terima. Sampai nanti dia mengerti sendiri dan paham, biarkan saja. Tidak, mungkin saya punya saran saja, Lai kalau bikin Komal sendiri aja buka live sendiri terus bahas tentang ini. Sebenarnya lebih Kemarin bagus. saya buka sebentar. Kemarin saya buka Komal sendiri, naik si Zulfikar, habis itu langsung diterjang pengikut Syedis. Hanya 5 menit, mati padam 6 menit. Ya di sini kata si Dandar kuat, aman apanya jampi-jampinya. Aman di sini, Bang. Ya masuk sini lah aku. Ya jadi gini ya Bangku juga nih, ku luruskan ya. Pertama, room ini kan kuat. Kedua, Wak Labu ini walaupun sering debat sama Nandar, komunikasinya bagus sama Nandar. Gak ada mereka. Jadi mereka kok aku pun sama Wak Labu ini kelahi kami. Udah aku bilang ya sama Abang ya, benci-bencinya aku, tapi kami profesional, Bang. Kalau debat aja. Jadi kenapa kami fasilitasi di sini? Selain kami pengen membongkar kebobrokan Edis juga, yang memang luar biasa, Bang. Penistanya nggak kaleng-kaleng, itu loh. Ya emang. Nah, kami memang mau membukakan itu. Sepakat Abang kan? Nah, jadi di sini kita tuh demi negara kita. Kalau kita di negara Indonesia berdebat, Bang, kalaupun masuk penjara masih ada orangnya di Indonesia. Ini yang bingungnya kita, dia menghujat dari luar, kita bingung mau ngapain. Nanti marah umat Islam ke orang Kristen, perang agama kita, Bang, gara-gara suku. Iya, memang, betul. Itu dia. Ya, tapi paham lah, Bang ya. Ya, oke ya. Oke, saya turun ya. Kasih Abangku ya. Terima kasih Bang Yakob, sehat selalu. Itu membedakannya kan. Abang tadi bilang saya bukan herder, beda cara menanggapinya kan. Kalau herder langsung kongkong. Oke, Bang Alin, silakan. Halo, selamat malam para manusia-manusia hebat dan waras yang mengaku waras. Malam. Nih, saya baru tahu nih, apa ya? Tapi saya mau dengar dulu dong penjelasan dari si Rudi ini. Maksudnya apa sih yang biar orang itu bisa menyalahkan edisi itu? Apa sih statementmu, Rudi? Biar kami bisa ibah dengan kamu. Coba berikan dulu statementmu yang luar biasa lah. Aku tidak perlu diibahkan. Tidak perlu. Oke. Jadi sekarang jadi inilah ya, jadi baik-baikan sama Mbak Ripa itu orangnya baik, Mas Nandar nanti. Berarti sekarang udah baik-baikan ya, udah nggak perlu berdebat lagi lah ya. Kami selalu berbaikan ketika dia itu Ripa itu musuhku ketika kami berdebat. Begitu di closing statement debat itu kami bersahabat. Nandar juga gitu, kami sering teleponan. Zulkifli pun gitu. Pli, apa kabarmu sekarang? Tanya, masa kau ajar kami saling membenci? Nggak boleh dong. Iya. Enggak lah, jangan membenci. Berarti sekarang udah mengakui jadi teman lah ya. Udah mengakui jadi teman sekarang ya. Dari dulu kami begitu. Pendebat lama itu hukumnya cuma satu. Pendebat lama lah hukumnya satu. Begitu kau di dalam debat, kau musuhku. Tapi begitu closing statement, kami WA-WAan, bicara-bicara dulu, ketawa-ketawa. Aduh. Bahkan beda Tante dengan Uti sekarang. Watimena. Iya, ini aku jelaskan lagi, aku tambahkan ya. Dulu Tante Uti Watimena, orang yang menangis waktu menelepon dia, waktu dia tahu Bang. Jadi kami ini berdebat lintas agama ini kami bedakan dengan hubungan kami di luar. Kenapa? Aku Joshua Tio udah pernah ketemu loh Bang, diajak makan loh. Itu bedanya kita. Tadi debat pendebat ini.
Tadi baru Mbak Ripa tadi soalnya saya dengar sebelum itu saya dengar tadi ada statementnya Mbak Ripa mengatakan sekarang kami udah mendukung Rudi si apa Oh, bukan. Wak Labu atau Wak apa itu. Salah. Kami udah Ini mendukung diluruskan. sekarang. Salah. Jadi bentar dulu Mbak Ripa. peluruskan. Bentar Nanti ya. biar nggak bias. Bentar ya. Bentar Biar dong. dijelaskan Kan Uni Ripa kamu dulu. Diluruskan dulu Iya. lah. Gak ada ucapan seperti itu, gak ada itu. Nah, gini Luruskan loh. dulu Ripa. Saya tidak pernah mendukung Wak Labu. Ku bilang sampai kapanpun aku bermusuhan dalam ranah teologi kristologi sama Wak Labu. Itu pasti itu, ku pastikan. Dengarkan baik-baik. Tetapi ada beberapa poin yang mau ku dukung dari gebrakan si Wak Labu. Apa itu? Kita mau menghentikan para penghujat yang kabur ke luar negeri menggunakan dibiayai oleh orang-orang tertentu, kemudian dia bebas menghujat di luar negeri sana, kita di sini baku hantam. Kenapa? Kalau kita sini perang agama, bro, mereka ketawa, mereka akan merasakan. Mbak Ripa sebelum Kami melebar, sepakat. Mbak Ripa sebelum melebar, tolong dong sebutkan apa sih sebenarnya yang dihujat sama Bang Edi situ? Mantap. Bro, kalau saya yang bilang Anda nggak percaya. Bagaimana kalau Anda lihat di YouTube Dr. Muri Waliyanto Manalu, seorang pendeta. Bahkan Gak usah dengan statementnya Mbak Ripa aja, kalau saya Mbak Ripa aja, banyak, nggak usah pakai. kalau saya banyak Udah, Bu. mengatakan Dijelaskan apa lah yang di tidak sini. digelarkan ke nabiku, mengatakan nabiku raja seks. Nabiku nggak pernah digelari raja seks loh. Ya, Tapi dia mengatakan bahwa membuktikan dengan data. apa di mana tertulis nabiku raja seks? Oke, ini kita masuk dalam ini dulu ya. Aku ingin membuktikan kalau kau siap dengan argumen Edis. Ini konsekuensinya ya. Di Edis mengatakan Nabi Muhammad raja seks karena memiliki kekuatan 30 pria. Kau sepakat nggak? Kita uji dulu di sini, bro. Saya nggak tahu. Saya cuma Ini lucu saudara kita ini. mendengar. Tadi kau Kan bilang gini, pakai enggak ada. data. Sekarang kutunjukkan alasannya. Kau siap nggak mendengarkan konsekuensinya kalau mengatakan Nabi Muhammad raja seks karena memiliki kekuatan 30 pria? Nah, Mana dia? itu Kok- gereja. Mana? Jangan diturunin, woi. Aduh, makanan. Iya. Jangan diturunin. Gak ada yang turun-turun sendiri dia. Tak ada yang turunin. Itu loh. Ya silakan, order selanjutnya. Jangkar. Oke, selamat Silakan malam. menggonggong. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam, Abang Rudi. Malam, silakan. Iya, mohon maaf nih Bang kalau boleh tahu, Abang ini seorang pendeta ya? Enggak, pendeta itu Oh, haram di bukan. kekristenan. Itu penyembah berhala-berhala itu pimpinannya namanya pendeta. Saya dari dulu menentang itu. Berarti hamba Tuhan ya, gembala gitu ya? Enggak juga. Saya Oke, ini oke. pendebat Kita dari lupakan dulu itu. udah saya bilang itu. Oke Bang, saya suka sekali tadi Abang bilang begini, kasihilah mereka. Termasuk saudari kita Ibu Ripa, Nandar, dan Bang Kores. Cuma satu, kenapa Abang tidak mengasihi Edis? Masalah ini sebenarnya sudah jelas sekali. Masalah pribadi Abang Rudi dengan Edis. Kemungkinan memang ketika kita manusia lagi di atasnya, itu kita kadang lupa. Sudah jelas sekali tadi Abang Rudi mau berdamai ya kan? Nah ini kira-kira kalau nih ya si Edis ini mau berdamai dengan Abang Rudi mau nggak? Ini aja yang Ya maulah. Orang, yaudah, Bang. aku menawarkan perdamaian 3 kali sama dia. Kurang Iya, apa? Bang, ya. Masa harus ku sembah? Terimalah perdamaianku. Iya. Siapa Oke, kali dia? Bang. Karena dia nggak mau ya ku hajar terus lah. Iya, aku tahu. Masuk penjara lah. Aku tahu. Aku mengikuti dari awal tadi ini berarti ini sebenarnya masalah pribadi Bang Rudi dengan Bang Edis. Bang Rudi mau mendatangkan Edis tapi dengan sendiri tidak mampu. Maksudnya dengan syaratnya tidak bisa. Bagaimana caranya untuk mendatangkan Edis? Mengajaklah orang-orang ini, teman-teman ini yang kemungkinan tidak suka dengan Bang Edis. Ayo kita datangkan dia dengan cara seperti ini. Seperti yang Bang Rudi beberkan di TikTok ini ya. Ya, itu jelas, rekan udah sebangsa jelas sekali. setanah air. Nah, saya teringat dengan Itu salah nggak itu? Salah nggak kayak gitu? salah benarnya aku nggak tahu Bang. Oke. Saya teringat dengan apa Bang Rudi ini dengan kisah di Alkitab yang pengampunan. Ada hamba yang diampuni utangnya banyak dibanding yang utangnya sedikit karena dia udah diampuni lalu dia tidak mengampuni lalu dia dihukum lagi. Nah ini nih. Ya saya sudah tangkap nih Abang Rudi mau mengampuni, mau berdamai. Kalau Bang Edis mau berdamai. Udah itu ada. Itu aja Bang. Makasih Bang Rudi. Oke, terima kasih Jangkar. Oke, terima kasih. Nimrod silakan. Enggonggong. Ya, halo, selamat malam semua. Malam. Saya
terkhusus mau bertanya dulu sama Pak Rudi ini. Kira-kira tujuan Anda membeberkan semua ini apa di sini? Biar Edis pulang ke Indonesia. Aku mau bertemu dia. Kenapa? Ini gue tambahin Nimrod ya, sorry. Kenapa pengen Edis pulang? Kenapa nggak Lai Rudi yang ke Amerika? Gak ada uangku ke Amerika. Dia kan baru dapat 4 miliar. Jadi uangnya banyak. Lalu kenapa di room ini Anda buat pernyataan ini? Loh, larangannya di mana gitu loh? Loh, pertanyaan saya dulu jawab, kenapa di room ini gitu? Memang Karena dari nggak ada mana? larangan. Loh, itu bukan jawaban. Nggak jawaban. Nah, jadi bagaimana ya kau lah menjawab? Kan lucu orang ini. Dia menanya, aku minta jawaban, ku jawab. Karena tidak ada larangan di sini, maka aku sini. Bukan begitu jawabnya. Kau lah menjawab, aku diam aja. Jangan tanya-tanya aku. Itu aja jawabanmu ya. Ini ya udah gue bantu aja. Gini lah, udah gue bantu aja. Gini, karena lu lihat di sini viewernya, ini tinggi sekali, sehingga suara Lai Rudi untuk klarifikasi apa yang difitnahkan Edis bisa sampai kepada kawan-kawan yang seiman sama dia, gitu nih bro. Oke, yang selanjutnya, tujuan Anda memulangkan si Rudi, itu kan? Si Rudi? Memulangkan si Edis. Rudi mana? Si Edis. Ya. Nah, itu tujuan Anda kan? Terus hak Anda memulangkan dia apa? Ya, biar kelahi kami. Biar kelahi. Baik dalam masalah hukum maupun masalah fisik. Nah, kita ngerti kawan-kawan Anda konyol semua kan gitu. Artinya Anda mencari pembenaran di tempat-tempat orang yang menghujat Kristen. Mereka ini kan penghujat Kristen. Jadi konyol. Konyol lah. Aku. Konyol jawabanmu. Kau mencari pembenaran di tempat yang salah. Loh, begini loh bro. Kau bertanya sama aku jawab. Kok jadi konyol? Udah makanya aku bilang kau aja yang jawab. Jawablah sendiri. Kau tanya sendiri, jawab sendiri. Sesuka hatimu. Sesuaikan dengan keinginanmu. Silakan. Dari sini udah nampaknya ketidakberdayaanmu kemana-mana pun. Lantas kau mencari kebenaran di sini. Gitu. Coba dulu kemanapun. Ini kan kemanapun ini. Kok aku di sini berdaya? Kau bilang kemanapun tak berdaya? Di sini pun kau nggak berdaya. Cuma didukung mereka ini. Diam tentara Kristus kau. Nggak isu turun kau. Nggak ada berdaya di sini. Ngomong satu-satu. Nah, jadi ini Anda pertontonkan sendiri kelemahan Anda sebenarnya. Lemahnya di mana? Loh, lemahnya di mana? Inilah kelemahanmu. Kau pertontonkan kelemahanmu. Yang mana? Apa lemahnya? Soalnya kepental terus. Di sini mereka ini kan penghujat Kristen sebenarnya. Kenapa di sini kau pertontonkan persoalanmu sama Edis? Jadi maumu di mana? Bukalah rumahmu biar situ kau pertontonkan. Lucu pertanyaan, maumu di mana? Suka mau di mana? Sukamu mau di mana? Ya di sini aku suka. Nah, kau berada di tempat-tempat penghujat kan? Apa kau bilang penghujat? Ngomong apa kau jawab tadi penghujat? Iya, kalian ini kan penghujat semua ini. Ya udahlah di bawah kau, di bawah kau ya. Bawa kau. Ya. Dari tadi kami diam aja di sini. Bang Wan, sabar. Ya, kenapa diturunkan? Itu masih bersuara. Enggak turunin. Lanjut. Tadi kepental terus. Tanya apa lagi? Tolong Siapkan dah. Sebenarnya. Wan, tap layar udah oleng roomnya ya. Tolong tap layar. Silakan Nimrod, lanjut. Apa lagi? Kepahitan hati lu. Jadi kalau memang mau fight kau sama hilang. Nanti aja lah episode 2. Ini, gue yang agak bingung gini ya. Ini banyak sekali yang naik ke sini, terus menasehati Lai Rudi, maafkanlah gitu. Kenapa sih ke Edis? Udahlah Lai gitu. Edis ini salah apa gitu. Ini lu standar ganda gitu, berat sebelah. Lu ke Lai Rudi lu nasehatin itu anjir sampai botak Lai Rudinya. Tapi ke Edis lu kagak bahas apa-apa soal ini. Kenapa nggak dinasehatin juga soal ini si Edisnya gitu? Itu yang lucu. Nah, itu dia. Bang Yonatan Nandar, ada ini kalau bisa HP-nya dikasih kipas supaya nggak panas, nggak nge-lag.
HP-nya bukan panas karena kipas. Enggak, HP aku mah aman. Ya itu wifi-nya. Nah, jadi agak sedikit agak ini nanti. Jadi kita slow baik lah. Satu kalau bisa nanti naikin yang itu yang harganya. Berapa? Kita mau komal kecil gitu aja tuh lebih biar aman komalnya. Gitu. Ya. Satu yang harganya tidak enak. Pak Jeri, silakan. Shalom. Shalom. Ya, Bang Rudi, boleh nggak saya berkomentar? Katolik ini nggak enak, bukan masuk campur ya. Ya, oke, baik Bang Rudi. Jadi begini ya, kalau lihat Bang Rudi kemarin donasinya ya. Kalau saya lihat Bang Lai itu membantu. Kalau dilihat dari tulus sih sebenarnya. Cuma yang kalau kita bandingkan dengan Bang Edis, untuk apa sih bikin rumah apologet dengan ratusan Katolik, oke, lanjut. Katolik, oke. Ya, jadi begini, banyak contoh membawa atas nama Tuhan, membawa atas nama Kristen, ujung-ujungnya uang. Teman-teman Kristen ya, ini sudah banyak terjadi. Tapi kalau Bang Rudi saya lihat tulus dia membantu. Ini kalau kita bicara kata hati ya. Tapi kalau Bang Edis, apa yang dia bantu selama ini? Membuat rumah apologet dengan ratusan juta dengan itu. Sampai sekarang pun tidak ada yang dia buat apapun. Saya tidak melihat perdebatan sini ya, dia berdebat, saya tidak dari situ. Tapi semua, minta maaf teman-teman Kristen ya, banyak teman-teman Kristen menggunakan Alkitab, menggunakan Kristus untuk uang loh. Apakah tidak pernah melihat ini kejadian-kejadian seperti ini? Banyak terjadi. Tapi kalau untuk Bang Rudi saya lihat tulus dia membantu. Cuma teman-teman saja yang terlalu memutarbalikkan fakta. Kalau saya lihat Bang Rudi tulus. Berapa sih Bang Rudi minta donasi untuk membantu kemarin? Tak sebesar Edis loh. Tapi Edis adakah dia berbuat untuk teman-teman Kristen? Tidak ada. Itu fakta. Malah disuruh minjam. Malah disuruh minjam uang. Ya bukan apa ya. Sebagus apapun Edis, sebaik apapun siapapun dia, tapi kalau uang yang berbicara sudah main ratusan juta, pun itu akan melenceng ujungnya. Itu yang saya lihat. Jujur kalau teman-teman Kristen perhatikan ya, banyak loh mengatasnamakan Kristus dengan uang loh. Itu fakta. Kenapa kalian tutupi? Betul. Kenapa kalian tidak terbuka? Betul. Sudah banyak terjadi loh. Tapi kalau untuk Bang Rudi saya lihat tulus dia membantu. Cuman orang-orang saja yang selalu berpikir Bang Rudi ini begini-begini. Tulus. Ini kalau kita lihat ya. Jadi ya teman-teman Kristen ya, jangan sekali-sekali melakukan donasi-donasi tanpa melakukan apapun. Apapun orang hebat itu, kalau ujung-ujungnya uang, apalagi sudah bicara miliaran, itu akan pasti melenceng. Kecuali dia di Indonesia membantu gereja, membantu panti jompo, membantu ini tidak sama sekali pun dia melakukan itu. Fakta ini memalukan Kristen sebenarnya. Tapi teman-teman Edis ini terlalu membela. Apa sih? Bikin apa rumah apologet di luar negeri? Untuk siapa? Apakah untuk orang Indonesia? Tidak ada. Coba teman-teman berpikir baik-baik. Termasuk teman-temannya itu, kroni-kroninya itu. Namanya sudah bicara uang, sudah main ratusan juta pun, itu ujung-ujungnya sudah tidak benar. Tapi berapa sih Bang Rudi meminta donasi? Itu pun membantu ketika melakukan di sidang. Memang ndak makan untuk uang-uang untuk itu.
enak sekali membantu terus keluar uang sendiri. Saya lihat Bang Rudi tulus loh. Jadi teman-teman perhatikan sekali, banyak teman-teman kita harus akui itu. Teman-teman Kristen melakukan itu untuk uang. Itu yang harus jadi tanda tanya. Makasih ya. Oke, terima kasih Pak Luther atas dukungannya. Terima kasih. Oke, ada lagi Pak? Itu aja. Cuman mengingatkan. Oke, makasih banyak Pak ya. Teman Kristen, perhatikan baik-baik ketika uang sudah main miliaran terus tanpa membantu apapun, itu salah jalan sudah. Itu aja. Semangat Bang Rudi. Oke. Kasih ya. Terima kasih Pak Luther. Terima kasih. Ya. Jadi kawan-kawan, ada satu lagi sebelum Pak Luther itu tadi juga mengerti waktu itu setiap hari itu ada laporan saya buat ya, saya live-kan, saya bilang perolehan sekian, penggunaannya untuk ini, untuk ini, untuk ini, dan saya videokan kawan ya. Ya, lanjut. Nah, demikian tadi Kamasimin yang dimana herder-herdernya si Kodis tipu nih ya. Menggonggong luar biasa ya. Benci sekali dia sama umat Islam, benci sekali sama si Rudy Yohanes. Kenapa? Ditanamkan, di brainwash oleh Edis TV, maka tak salah ya sama si Edis TV, si Kodis tipu sama Edis Dapetar ini. Kalau dikata bahasanya Edis itu mesti ditangkap dan mesti diseret itu dan dipenjarakan, bahkan kalaupun bisa itu harus dibenamkan sedalam-dalamnya, itu tidak salah. Karena apa? Ini demi Allah, saya untuk kali ini saya merasa sekali bahwasanya mereka ini sangat benci sekali pada umat Islam, dan ini bahaya, sangat bahaya sekali. Ini kalau diterus-teruskan ataupun dibiarkan ya keadaan seperti ini, maka sudah saya yakin itu akan ada perang sarah ya. Karena dari pihak Islam pun nanti kalaupun ada orang membangun gereja di sekitaran kita, itu nanti susah ya. Orang tidak mau memberikan tanda tangan, orang tidak akan memberikan izin. Nah, itu banyak nanti efeknya tuh kemana-mana itu, dan sangat bahaya sekali. Karena masalah agama ini kan sensitif, sehingga kalau kita tidak pandai menjaganya ya, ranah diskusi yang dilindungi undang-undang ini dijadikan hal yang melampaui batas, maka akan menjadi sebuah kehancuran, menjadi malapetaka gitu. Walaupun memang di Indonesia negara memperbolehkan dan itu dilindungi oleh undang-undang perdebatan itu, diskusi lintas agama ini. Tapi kalau sampai melampaui batas ya, keluar dari koridornya, maka itu harus dicegah, dan kalaupun dapat harus ditenggelamkan sedalam-dalamnya. Bahaya orang-orang seperti si Edis Tipu, Manubulu ya, Pendeta Yusuf Manubulu itu, terus Saifuddin Ibrahim, bahaya, sangat bahaya itu. Nah, maka kalaupun dapat mesti segera ditangkap ya, lalu dibenamkan sedalam-dalamnya. Kalaupun dapat binasakan, karena ini bahaya sekali itu. Karena apa? Perdebatan ini sudah tidak sehat lagi, miris rasanya itu ya. Karena zaman saya dulu berdebat itu tidak ada sampai begini-begini, itu tak ada, sampai frontal, sampai menghina, sampai dengan kebenciannya itu, tak ada. Usai berdebat ya sudah gitu loh. Karena perdebatan ini ya dijadikan ajang silaturahmi antar agama ya, dalam bingkai anak bangsa NKRI. Jadi usai berdebat ya sudah berpelukan. Ini tidak. Kebencian demi kebencian ditanamkan. Makanya pengikutnya Edis ini memang sudah terbrainwash gitu. Tidak yang tua, tidak yang muda, sama saja benci sekali sama umat Islam. Maka kalau tak dapat ditangkap, wah bahaya gitu. Saya rasa memang harus dibenamkan dalam-dalam. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi Ya Bashir